Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita dari ND edisi Sabtu 5 Oktober 2024. Sari berita, dampak musim kemarau mulai terasa di sejumlah wilayah di Kabupaten Ngada. Akibat kekeringan, tanah lahan pertanian tada hujan milik warga desa Gena Mere di Ngada mulai mengalami keretakan. Dalam rangka memperingati HUT TNI ke-79, Kodim 1602 ND bersama segenap jajarannya melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan TMP Maribara Wolowona, Kecamatan ND Timur. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama, dampak musim kemarau mulai terasa di sejumlah wilayah di Kabupaten Ngada. Akibat kekeringan, tanah lahan pertanian tada hujan milik warga desa Gena Mere di Ngada mulai mengalami keretakan. Laporan Ferry Soo. Di musim kemarau begini benar-benar kering total. Memasuki musim kemarau, masyarakat desa Gena Mere, Kecamatan Becawa Utara mulai dilanda kecemasan akibat ketiadaan sistem pengairan bagi persawahan milik warga seluas kurang lebih 70 hektar dan juga lahan perkebunan yang ditumbuhi tanaman pertanian umur panjang sebanyak 80 hektar yang didominasi tanaman kemiri sebagai penopang utama pendapatan masyarakat desa Gena Mere. Keringnya lahan persawahan milik warga saat musim kemarau sudah terjadi sejak lama. Hal ini menimbulkan kecemasan bagi masyarakat jika musim hujan tidak sesuai harapan, seperti yang pernah terjadi pada tahun 2023 lalu, di mana masyarakat mengalami kekurangan stok pangan akibat kemarau panjang dan hanya mengandalkan bantuan pemerintah semata agar bisa bertahan hidup. Kaur Perencanaan Desa Gena Mere Adrianus Vale menjelaskan bahwa setiap musim kemarau tiba, masyarakat pasti dilanda kecemasan dan kekhawatiran terhadap ketersediaan pangan. Masyarakat berharap ada bantuan pemerintah termasuk pembuatan irigasi pertanian secara permanen agar dapat mengairi persawahan walaupun di musim kemarau. Di musim kemarau begini benar-benar kering total. Jangankan di musim kemarau, di musim hujan saja. Dalam 1 minggu itu hujan hanya 1 dengan 2 hari saja itu sawah pada hujan sudah bisa dikelola. Sementara kalau untuk stok pangan yang tersedia di desa Gena Mere, ya di bulan Desember, Januari, Februari itu sudah krisis total untuk ketersediaan pangan. Paling mencukupi untuk dari bulan Juni, Juli sampai di November lah, itu untuk ketersediaan pangan di masyarakat ada. Masyarakat desa Gena Mere berharap agar pemerintah segera memperhatikan kondisi yang dialami warga dengan pembuatan irigasi pertanian yang dapat mengairi persawahan mereka walaupun di musim kemarau ataupun pemberian bantuan lainnya agar ketersediaan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Dampak musim kemarau mulai terasa di sejumlah wilayah di Kabupaten Ngada akibat kekeringan. Kami ulangi, dalam rangka memperingati HUT TNI ke-79, Kodim 1602 ND bersama segenap jajarannya melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan TMP Maribara Wolowona, Kecamatan ND Timur. Laporan Rovinus Vula. Dalam rangka memperingati HUT TNI ke-79 Kodim 1602 ND bersama segenap jajaran TNI melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Maribara Wolowona, Kecamatan ND Timur. Ziarah ke Taman Makam Pahlawan untuk mengingatkan kita semua bahwa berkat jasa dan perjuangan para pahlawan kita dapat mencapai kemerdekaan sebagai bangsa yang besar dan hebat. Para pahlawan telah mengorbankan seluruh jiwa raga mereka sehingga sebagai generasi penerus bangsa kita harus menghargai, mengenang dan memperingati jasa para pahlawan. Kegiatan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Maribara Wolowona berlangsung pada Jumat 4 Oktober 2024 dipimpin Komandan Kodim 1602 ND Letkol Kavaleri Inenga Pendi Ristanto ST. Ziarah ke Taman Makam Pahlawan Maribara Wolowona berjalan penuh hikmat diikuti oleh seluruh peserta. Turut hadir dalam kegiatan ziarah PJ Bupati ND, Kapolres ND, PJ Sekda ND, pejabat mewakili Kejari ND, para asisten Sekda,
pimpinan organisasi perangkat daerah, pejabat dan anggota TNI Polri ND, serta ketua dan anggota Persi. Usai melaksanakan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Maribara kepada RRI, Dandim 1602 ND Letkol Kavaleri Inenga Pendi mengatakan dalam rangka HUT TNI ke-79, intinya TNI Kodim 1602 ND melaksanakan upacara dan syukuran termasuk ziarah ke Taman Makam Pahlawan yang merupakan salah satu kegiatan pokok dari rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT TNI ke-79 dengan tujuan untuk memberikan penghormatan kepada para pahlawan bangsa yang telah gugur dengan memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. TNI itu kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Artinya kita selalu bersama rakyat dan hadir untuk rakyat. Harapannya kita di ND, kita berada di Kabupaten ND, bisa mengabdi dan mengamankan wilayah Kabupaten ND. Intinya kita melaksanakan upacara dan kita laksanakan syukuran. Tapi sebelum pelaksanaan 5 Oktober, kita sudah melaksanakan ada beberapa rangkaian kegiatan, diantaranya sunatan massal, pemeriksaan umum yang kita laksanakan di klinik Muhammadiyah dan pemeriksaan gigi. Serta kita ada melaksanakan kegiatan pemberian sembako ke para kauri dan masyarakat yang kurang mampu. Letkol Kavaleri Inenga Pendi mengatakan sebelum pelaksanaan upacara 5 Oktober 2024, TNI Kodim 1602 ND telah melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan, diantaranya sunatan massal, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan gigi dilaksanakan di klinik Muhammadiyah, dan pemberian sembako kepada wara kawuri dan masyarakat kurang mampu. RRI ND Rofinus Fula melaporkan. Penjabat Bupati Lembata Paskalis Ola Tapo Bali mengajak seluruh masyarakat Lembata, terutama aparatur sipil negara ASN, camat, lurah, dan kepala desa, jaga persatuan dan netralitas dalam Pilkada 2024. Laporan Lady Badin. Penjabat Bupati Lembata Paskalis Ola Tapo Bali mengajak seluruh masyarakat Lembata, terutama aparatur sipil negara, ASN, camat, lurah, dan kepala desa untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam proses pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Hal tersebut disampaikan dalam pidato terkait persiapan menghadapi Pilkada serentak yang akan segera dilaksanakan. Paskalis Ola Tapo Bali menekankan pentingnya netralitas ASN dan kepala desa selama tahapan Pilkada. Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat Lembata, para ASN, camat, lurah, dan kepala desa agar selama proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 nantiasa taanto jaga persatuan dan kesatuan, netralitas ASN dan kepala desa. Paskalis juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan media sosial dengan bijak, menghindari penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong, serta menolak segala bentuk politik uang dan pemberian dalam bentuk apapun. Selain itu, dirinya juga mengajak semua pihak untuk mendukung penyelenggaraan pilkada yang bersih, jujur, dan adil. Dari konflik kepentingan, menggunakan media sosial secara bijak, tidak menyebarkan ujaran kebencian, serta berita-berita bohong, menolak politik uang, dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun, belum, selama, dan setelah pemilihan kepala daerah tahun 2024, demi mewujudkan penyelenggaraan pemilihan yang langsung, umum, bebas, dan rahasia dengan penuh kejujuran dan keadilan, demi Lembata maju dan berkelanjutan. Paskalis Ola Tapo Bali berharap himbauan tersebut dapat mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga suasana pilkada yang damai dan demokratis di Kabupaten Lembata. RRI ND Lady Badin melaporkan. Kantor Pelayaran Nasional Indonesia PLNI Cabang ND mengingatkan seluruh calon penumpang agar tidak membeli tiket dari calo demi menghindari penipuan penjualan tiket kapal. Laporan Suimam. Kepala PT PLNI Cabang ND Sujito, Jumat 4 Oktober 2024 mengatakan kapal laut merupakan salah satu moda transportasi yang paling banyak digunakan masyarakat saat melakukan perjalanan. Untuk itu pentingnya bagi para calon penumpang mengetahui informasi penting termasuk jadwal keberangkatan kapal PLNI sebelum merencanakan perjalanan. Dijelaskan bagi calon penumpang harus selalu waspada terhadap aksi penipuan, yakni hindari membeli tiket melalui calo dan pastikan untuk membeli tiket secara resmi. Tiket
Tiket dapat dibeli langsung di loket atau melalui aplikasi Pelni Mobile serta website yang telah disediakan guna mempermudah calon penumpang. Kami himbau juga kepada penumpang untuk dapat menghindari orang-orang yang tidak dikenal. Yang dikhawatirkan itu penipuan ataupun calo. Kami terus himbau agar berhati-hati kepada para calon penumpang atau calon pembeli tiket untuk menghindari orang-orang tersebut yang tidak dikenal agar menghindari. Kalau butuh informasi langsung ke loket. Kami siap untuk membantu memberikan informasi yang jelas. Ia melanjutkan, Pelni terus melakukan pembenahan dalam pelayanan masyarakat, khususnya dalam proses pembelian tiket. Langkah ini diambil untuk meminimalisir ruang gerak dari para calo tiket kapal. Ditambahkan, dengan berbagai upaya ini, Pelni berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan aman bagi masyarakat yang merencanakan perjalanan menggunakan kapal Pelni. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat komit terapkan sistem transaksi digital hingga pelosok desa guna mendukung kota pariwisata super prioritas Labuan Bajo. Laporan Epi Wahab. Tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di Kabupaten Manggarai Barat diketuai oleh Pak Bupati. Ya, sebenarnya tujuan utamanya dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi tata kelola keuangan daerah. Sebagai daerah tujuan pariwisata prioritas, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur berkomitmen melakukan percepatan dan perluasan sistem digitalisasi dalam tata kelola keuangan daerah. Hal ini guna mewujudkan efisiensi dan transparansi terhadap sistem kelola keuangan di lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Manggarai Barat dan juga menunjang Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Hal ini disampaikan langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Franciscus Salisodo. Tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di Kabupaten Manggarai Barat diketuai oleh Pak Bupati. Ya, sebenarnya tujuan utamanya dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi tata kelola keuangan daerah. Sebagai daerah tujuan pariwisata prioritas, ya kami memiliki upaya yang kuat untuk mewujudkan percepatan perluasan digitalisasi daerah. Sejauh ini kami sudah memiliki beberapa, ya hampir semua kanal pembayaran melalui sistem digitalisasi kami sudah terapkan. Saat ini Kabupaten Manggarai Barat telah menerapkan sistem pembayaran berupa pembayaran pajak dan retribusi daerah menggunakan sistem digitalisasi seperti dompet elektronik, QR code payment, mobile banking, internet banking, kartu prabayar, dan mikro ATM. Lebih lanjut, Frans menyampaikan untuk saat ini pihaknya akan lebih fokus mengoptimalkan transaksi di Kota Labuan Bajo dengan indikasi penggunaan transaksi digital yang lebih banyak, sedangkan untuk di desa-desa dengan akses internet yang kurang, pihaknya akan tetap mendorong agar penggunaan transaksi digital ini bisa terjangkau semua pihak, bukan hanya di Kota Labuan Bajo, tetapi juga hingga ke pelosok desa. Kami fokus di Labuan Bajo dan sekitar, karena transaksi terbanyak itu ada di Kota Labuan Bajo dan sekitarnya. Ini kaitannya dengan pelayanan pariwisata. Nah, sedangkan untuk daerah-daerah yang tidak memiliki internet, yang pasti bahwa kita mendorong beberapa titik pledge spot itu untuk didorong agar memiliki akses internet. Beberapa black spot itu kita sudah bisa atasi. Kemudian yang kedua, bersama beberapa BUMN bank, kita mendorong untuk melakukan pelayanan-pelayanan dengan mekanisme mereka langsung sampai kepada masyarakat di desa dan kampung-kampung. Mereka punya beberapa agen yang siap untuk membantu masyarakat melakukan transaksi secara elektronik. Beberapa upaya dalam mengoptimalkan sistem transaksi digital ini, salah satu cara dengan gencar lakukan sosialisasi dengan melibatkan bank baik negara maupun swasta yang ada di Manggarai Barat, serta mendorong khususnya para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk menerapkan sistem pembayaran digital sedini mungkin. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Unbira Kupang, Pater Dr. Pelipus Tule SWD, memberikan kesan positif terhadap debat pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Ngada. Laporan Oris Goti. Secara selektif. Debat yang berlangsung di Aula Jontom, Kota Bajawa, Kamis 3 Oktober ini mengusung tema strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi masyarakat dan kearifan lokal. Dalam debat tersebut, Pater Pelipus menjadi satu-satunya panelis yang hadir langsung, sementara dua panelis lainnya berhalangan hadir. Saya mendapat kesan
Baik sekali karena kegiatan debat publik seperti ini itu baru pertama yang saya ikuti sebagai panelis dan juga partisipasi dari para pendukung kedua paslon, baik dari partai maupun kelompok-kelompok gel-gel itu sangat tertib. Pater Filipus juga menekankan pentingnya para pemimpin memahami kearifan lokal, terutama dalam sektor pertanian yang erat kaitannya dengan kebudayaan masyarakat Ngada, seperti upacara adat Reba atau pesta syukur panen. Namun ia juga mengingatkan bahwa tidak semua nilai budaya selalu sejalan dengan program pembangunan. Meskipun kita tidak boleh lupa bahwa ada banyak nilai-nilai budaya yang mungkin tidak mendukung program pembangunan. Dan mungkin secara selektif para pemimpin itu juga harus memilah-milah mana budaya yang harus dipertahankan, harus dikembangkan, dipakai dalam program pembangunan, mana yang harus ditinggalkan atau diangkat tapi dengan renovasi, inovasi supaya betul bernilai positif. Karena ada juga nilai-nilai budaya yang tidak mendukung pembangunan. Pater Filipus menambahkan bahwa dalam pembangunan daerah, meskipun teori akademik penting, pemimpin harus memperhatikan budaya agraris dan ritual yang mengakar di masyarakat. Dari Ngada, RRI Ende, Orisgoti melaporkan. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Labuan Bajo telah menyelenggarakan sosialisasi program tabungan haji di Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Kamis 3 Oktober 2024. Laporan Rosa Dalima. Bank Syariah Indonesia di Desa Siru. Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari warga, khususnya umat muslim yang berencana menuai ibadah haji. Kepala Desa Siru Sumardi menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Bank Syariah Indonesia BSI Kantor Cabang Pembantu Labuan Bajo yang memberikan kemudahan bagi warga desanya yang ingin menabung untuk haji. Sumardi kemukakan sosialisasi ini sangat bermanfaat karena memberikan harapan baru bagi umat muslim di Desa Siru. Selama ini masyarakat berpikir jika untuk mendaftar haji mereka harus memiliki dana setidaknya 25 juta rupiah. Namun saat ini dengan program tabungan haji dari BSI, warga bisa mulai menabung sesuai kemampuan mereka. Ini tentu sangat bermanfaat buat masyarakat, terutama asumsi masyarakat saya ketika mendaftar haji itu harus terkumpul dulu uang 25 juta baru bisa daftar. Padahal dengan adanya Bank Syariah ini, masyarakat bisa daftar atau membuka rekening haji, tidak mesti harus 25 juta dulu. Bisa saja mereka buka misalnya nabung 100 ribu, lalu kemudian setelah panen ada rezeki mereka tabung 5 juta misalnya. Setidaknya memudahkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran haji. Lebih lanjut, Sumardi mengatakan selain program tabungan haji, BSI juga memperkenalkan layanan perbankan syariah seperti perencanaan keuangan, transaksi, pembiayaan, hingga investasi emas dengan sistem cicilan yang terjangkau. Tokoh masyarakat Desa Siru Muhammad Sulaiman Semo juga turut mengapresiasi kehadiran BSI. Dia berharap program ini dapat mempermudah warga dalam mengakses layanan perbankan syariah. Usai sosialisasi, sejumlah warga langsung memanfaatkan kesempatan untuk membuka rekening tabungan haji di lokasi kegiatan. RRI Ende, Rosa Dalima melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita edisi hari ini Sabtu 5 Oktober 2024. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.